Ibadah perayaan Natal Gereja Kristen Maranatha Indonesia, Jemaat Galilea Malende akan segera kita mulai. Namun sebelum itu kita dengarkan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta James Fu. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, ucapan terima kasih oleh Ketua Panitia Natal Bapak Kristianto ARSH. Dan yang keempat, ramah-ramah. Kita langsung saja masuk kepada acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang yang akan dikalimatkan oleh Bapak Pendeta James Fu. Kepada Bapak, persilakan. Shalom. Salam sejahtera Allah menjadi bahagia kita semua dan selamat malam. Mengatasnamakan Bapak Gembala, Majelis Gereja Sidang Jemaat, bahkan panitia penyelenggara ibadah Pranatal Jemaat GKMI Galilea Malende, dengan ini menyampaikan selamat datang kepada yang pertama Bapak Pendeta Refli Lumenta bersama dengan Ibu selaku Ketua Majelis Daerah Gereja Kristen Maranatha Indonesia Sulawesi Utara yang akan menjadi kadim pada malam hari ini. Demikian pula kami mengucapkan selamat datang kepada para gembala sidang GKMI yang ada di wilayah 2 Manado, para hamba-hamba Tuhan, mungkin ada anggota legislatif atau caleg, mengucapkan selamat datang. Bahkan kepada kita semua, kami tidak sebut satu persatu, kami menyampaikan selamat datang, selamat kita mengikuti ibadah Pranatal Jemaat GKMI Galilea Malende Manado. Sekali lagi, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, mari boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga juru selamat kami yang hidup. Kami tinggikan Tuhan.
Yesus
pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu Bapa Surgawi, di mana kami umat Tuhan pada malam ini boleh berada di dalam kabar-Mu yang kudus. Kami sedang memuji memuliakan Engkau atas segala kebesaran-Mu yang Kau telah nyatakan 2000 tahun yang lampau Tuhan. Kau telah datang di dalam dunia dan Engkau telah menyelamatkan kami. Karena itu Bapa Surgawi, pada malam ini melalui jemaat GKMI Galilea Malendeng, kami semua Tuhan terundang bersama-sama untuk hadir. Kami mau sanjung, kami memuliakan nama-Mu karena kebesaran keagungan-Mu Tuhan yang Kau telah nyatakan 2000 tahun yang lampau, dan Engkau berjanji akan kembali. Karena itu Bapa Surgawi, baik dalam acara kami memperingati hari kelahiran-Mu, juga Bapa Surgawi mempersiapkan hidup kami menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, ibadah yang akan kami laksanakan kami serahkan dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar jadi menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, para imamat juga kami taruh dalam tangan-Mu, biar urapan khusus terjadi dalam kehidupan mereka semua, sehingga semua pekerjaan yang kami kerjakan pada malam ini Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Jika ada roh jahat, penghambat kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus, pergi keluar jauh dari tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu berperan Tuhan dalam acara ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami letakkan dalam tuntunan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami habiskan acara ibadah di malam ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan malam hari ini. Amin. Mari yang siap memuji Tuhan, ramaikan kami. Puji Tuhan. Sebab kita berkumpul di tempat ini menjadi satu dalam Kristus Tuhan kita Yesus. Haleluya.
Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Selanjutnya pemasangan ini mohon waktu dipadatkan. The weary will
hadapan hadirat Bapa Allah dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami bersuka cita, kami bersyukur buat rahmat dan anugerah Tuhan yang telah menghantar kami ada di tempat ini.
bersama-sama dengan keluarga besar GKMI Galilea Melende boleh bersyukur buat rahmat dan anugerah Tuhan. Ibadah peranatal malam hari ini kami boleh ada di hadapan hadirat Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kami, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Rindulah akan kami dekat dengan Engkau lewat kebenaran firman Allah. Oleh karena itu Tuhan mengurapi kami sekalian. Otoritas surga berkuasa bagi kami menjadi bagian buat hamba-Mu. Dan kami sekalian malam ini boleh dijamah, dilawat, diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus yang menguasai hati kami, menguasai tempat ini. Terpujilah Engkau, lalu hati kami terbuka kepada Tuhan. Kami siap dengan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan rahmat Tuhan. Tuhan yang telah menuntun saya ada di tempat ini. Ini sekian kali saya memimpin ibadah Natal mulai dari November sampai bulan Desember. Dari Kota Moba, Moga, Sangie, Sitaro, bahkan Bitung kemarin wilayah 2, ibadah Natal wilayah 2. Malam hari ini saya di tempat ini bersyukur. Terima kasih buat Kepala Sidang, bahkan panitia majelis jemaat yang memberi waktu dan kesempatan saya untuk bisa melayani malam ini. Saya lihat hampir semua Kepala Sidang wilayah 2 boleh ada di tempat ini. Ini wujud kesatuan. Ini tuh bilang persatuan menjadi satu. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena tema yang dicanangkan oleh pengurus pusat yang menjadi tema Natal kita di tahun 2023 ini adalah menjadi satu dalam kemuliaan Kristus di musim yang baru. Nah, tema ini juga adalah menjadi tema tahunan di tahun 2024. Jadi sebenarnya tema ini dicanangkan dalam rangka agar supaya sidang jemaat boleh bertumbuh, boleh menjadi dewasa, dan apa yang menjadi tema itu dapat diaplikasikan. Oleh karena itu kita harus memahami dengan benar apa sebenarnya yang dimaksud dengan menjadi satu dalam kemuliaan Kristus di musim yang baru. Inilah yang harus kita mengerti dengan benar, apa yang dimaksud menjadi satu dalam kemuliaan Kristus. Mari saya ajak kita bangkit berdiri dan kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Saya ajak kita buka, kita baca di ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes 17 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya baca ayat 17, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 18 dan seterusnya. Yohanes 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Dan dia percaya Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Puji Tuhan, silakan dulu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah doa Yesus. Dia berkata bahwa aku memberikan kemuliaan kepada mereka. Jadi kemuliaan yang dimiliki Yesus, yang diberi Bapa, diberikan kepada setiap orang percaya.
diberikan kepada saya dan saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemuliaan? Kalau saya ajak kita lihat di dalam perjanjian lama, saya ajak kita buka di dalam Ulangan pasal yang kelima. Coba kita baca ayat 23 dan 24. Ulangan pasal yang kelima. Tolong suara yang bisa bantu baca. Kita masih. Ayat 23 dan 24. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Silakan Bu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kitab Ulangan di sana dijelaskan bahwa ada satu waktu, pada waktu Musa turun dari Gunung Horeb, memberitakan apa yang diberi Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada bangsa Israel tentang perintah yang harus mereka lakukan. Kemudian apa yang terjadi? Maka Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel dalam kebesaran dan kemuliaannya, sehingga mereka berkata bahwa Tuhan yang telah berbicara kepada kami dalam kebesaran dan kemuliaannya, dan kami masih hidup. Saudara, yang sebenarnya pada waktu Tuhan ada di dalam kebesaran dan kemuliaan, dan dia berbicara, tidak ada seorang pun manusia yang bisa hidup. Dia datang dengan kemuliaannya. Saudara, saya mulai meneliti dan memeriksa kenapa mereka bisa hidup. Sedangkan dikatakan sebenarnya pada waktu Tuhan berbicara dalam kebesaran dan kemuliaannya, tidak ada manusia pun yang bisa hidup. Mari kita buka di dalam Ulangan pasal 5 tadi, baca ayat yang kelima. Tolong masih. Ulangan pasal 5 tadi ayat yang kelima. Ayat yang kelima dalam Ulangan pasal yang kelima. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman. Saudara, karena ada yang menjadi perantara, ada yang berdiri di antara Tuhan dan bangsa Israel, Musa. Musa berdiri di antara Allah dan bangsa Israel, sehingga mereka bisa mendengar dan melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang seharusnya mereka pasti mati. Tetapi karena ada yang berdiri di antara Allah dan manusia, sehingga mereka tidak mati. Saudara, suatu waktu Abraham berdiri di antara Allah dan orang-orang Sodom. Dia tawar-menawar dengan Tuhan mengenai keselamatan yang ada di Sodom. Tetapi apa yang dikatakan Abraham kepada Tuhan tidak bisa terlaksana. Dan Abraham tidak bisa menyelamatkan orang-orang Sodom. Saudara yang diberkati Tuhan, dua hal ini menjelaskan bahwa pada waktu Musa berdiri di antara Allah dan manusia, dan mereka melihat kemuliaan dan kebesaran, mereka bisa hidup. 2000 tahun yang lewat kemudian, saudara, ada seseorang yang berdiri di antara Allah dan manusia. Musa berdiri di antara Allah dan orang Israel, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan orang-orang Israel. Abraham berdiri antara Allah dan orang-orang Sodom, tidak bisa menyelamatkan orang-orang Sodom, karena Musa dan Abraham itu manusia. Artinya saudara, harus ada orang yang berdiri di antara Allah dan manusia, dan dia bukan manusia, dia harus Allah. Karena tidak ada seorang pun yang berdiri di antara Allah dan manusia bisa menyelamatkan. Karena pada waktu seseorang berdiri di antara Allah dan manusia, maka harus ada korban yang dipersembahkan. Karena dosa, maka Allah dengan murkanya tidak bisa memandang manusia.
Dan manusia tidak bisa datang kepada Tuhan karena dosa. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mereka telah kehilangan kemuliaannya. Kemuliaan inilah yang menyebabkan mereka bisa ada di hadapan hadir Tuhan. Tetapi pada waktu dosa itu ada dalam kehidupan mereka, mereka hilang kemuliaan Allah. Sebab untuk bisa ada di hadapan Tuhan itu harus ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bicara tentang manifestasi kehadiran Allah. Itu kemuliaan Allah. Kemuliaan Tuhan itu bicara tentang manifestasi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Pada waktu Musa berdiri antara Allah dan bangsa Israel, dia tidak bisa menjadi penyelamat. Yang bisa menjadi penyelamat adalah manusia, dan dia juga adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya 2000 tahun kemudian Allah yang adalah firman, dia masuk di dalam daging. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, dia menjadi manusia yang sebenarnya dalam teks asli dia masuk di dalam daging. Firman itu masuk di dalam daging. Itu sebabnya dikatakan dengan kata inkarnasi. In artinya masuk ke dalam, dan inkarnis artinya daging. Masuk di dalam daging. Artinya saudara, harus Allah sendiri yang datang, dan dia berdiri di antara Allah dan manusia. Dia Tuhan dan dia adalah manusia. Dia yang lahir di balungan. Dia adalah Tuhan. Dan dia juga adalah manusia normal, biasa. Cuma tidak ada natur dosa di dalam kehidupannya. Sebab dia bukan lahir daripada benih manusia. Dia lahir dari kandungan manusia, tapi bukan benih manusia. Oleh karena itu dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Dia layak menjadi perantara, mediator antara Allah dan manusia. Oleh karena itu 2000 tahun kemudian setelah Musa berhadapan dengan Allah dan bangsa Israel, maka lahirlah seorang putra di dalam balungan yang bisa berdiri antara Allah dan manusia. Dan itu harus ada korban. Korban itu cuma meredakan murka. Harus ada korban. Kenapa korban-korban yang dipersembahkan dalam perjanjian lama? Untuk bisa datang kepada Tuhan, mereka bangun bait, bangun kemah, dan semua harus ada korban yang dipersembahkan. Cuma untuk meredakan murka Allah. Dan korban-korban binatang itu tidak bisa menjadi membawa manusia kepada keselamatan, karena korban itu cuma sementara meredakan murka Allah. Itu harus ada darah, dan darah itu adalah darah Yesus Kristus. Dalam kitab Tawarik, pada waktu Salomo mentahbiskan pembangunan bait Allah, kemudian para imam mereka menyelenggarakan kebaktian. Pada waktu mereka menyelenggarakan kebaktian, kemudian hadirlah Tuhan lewat awan, kemudian ada kemuliaan. Mereka tidak sanggup untuk bisa melanjutkan ibadah itu karena kemuliaan. Kemuliaan itu adalah berbicara tentang manifestasi kehadiran Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang kemuliaan Yesus, sebenarnya adalah berbicara tentang kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau lihat seseorang penuh dengan kemuliaan Allah, itu ada Tuhan dalam dirinya. Itu ada manifestasi kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kita tidak bisa menjadi satu kalau Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Kemuliaan itu bicara tentang manifestasi kehadiran Tuhan. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus datang dan memberikan mereka kemuliaan. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes dikatakan, aku telah memberikan kemuliaan kepadamu seperti yang engkau berikan kepada. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan kemuliaan Kristus. Pada waktu kita datang kepada Dia, oleh karena itu di dalam ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana kita mengalami pengudusan dengan kebenaran? Coba kita buka di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. Kalau bisa. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus
tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ini sebenarnya kunci untuk masuk kepada menjadi satu. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Kenapa ini ayatnya ada rangkaian sampai kepada Yesus, doa Yesus tentang menjadi satu. Dimulai kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Sebab ini sebenarnya kunci untuk masuk kepada mereka menjadi satu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman adalah kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 22 dia bicara bahwa ketaatan kita kepada kebenaran menguduskan kita. Tidaklah yang lain, saudara. Roma pasal 5 ayat yang pertama bahwa kita dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Roma 5 ayat yang pertama, kita dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus, sehingga kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Pada waktu kita mengalami pembenaran, satu kali kita dibenarkan, tetapi pengudusan itu terjadi terus menerus sampai kita menutup mata. Pengudusan itu terjadi mulai kita percaya kepada Yesus sampai kita mengakhiri perjalanan iman. Pengudusan dan penyucian itu terjadi terus menerus. Saat kapan? Pada waktu kita melakukan firman Tuhan, pada waktu kita mentaati. Jadi penyucian itu terjadi pada waktu orang itu mentaati firman Tuhan. Pada waktu dia mengaplikasikan firman dalam hidupnya, maka penyucian itu terjadi. Setiap kita melakukan firman Tuhan, maka kita dikuduskan. Kita dikuduskan. Setiap kali kita melakukan firman Tuhan. Jadi orang-orang yang jauh dari firman Tuhan, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, itu jauh dari pengudusan. Itu semua dikatakan bahwa tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Orang yang jauh dari Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, itu jauh dari damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Pengudusan itu terjadi pada waktu kita mentaati firman Tuhan. Jadi pada waktu kita mentaati firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 22 tadi dikatakan bahwa maka di sana kasih itu turun dalam setiap kehidupan kita. Kasih itu mengalir sehingga kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Kita bisa menghormati, memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara, kata Ibrani menjadi satu ditulis dengan kata ehad. Ehad artinya pelindung yang kuat, penolong yang kuat. Itu dalam teks Ibrani kuno. Ehad artinya pelindung yang kuat, penolong yang kuat. Menjadi satu artinya kita saling melindungi satu dengan yang lain. Menjadi satu artinya kita saling menolong, membantu satu dengan yang lain. Menjadi satu bukan berarti kita sama-sama duduk dalam satu komunitas, dalam satu kerukunan kemudian tidak benar rukun. Tetapi menjadi satu artinya kita memperhatikan satu dengan yang lain, kita membantu satu dengan yang lain, kita menjadi penolong satu dengan yang lain. Itu artinya menjadi satu. Jangan orang saudara buruk terlebih tidak pado. Orang sejauh dalam dosa orang pulih lagi. Orang sejauh lemah pulih lagi, semakin dia lemah. Menjadi satu artinya memperhatikan, menolong, melindungi satu dengan yang lain. Itu yang disebutkan menjadi satu. Nah, bagaimana mungkin kita menjadi pembantu, penolong, menganggap satu dengan yang lain kalau dalam Yohanes 17 ayat 17 itu tidak terrealisasi? Artinya firman itu tidak kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita telah dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus. Tapi pengudusan terjadi tiap hari dalam setiap kehidupan kita. Pengudusan terjadi pada waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, pada waktu kita terus menerus dibentuk menjadi pelaku firman Tuhan, maka kasih Allah itu terus masuk di dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 14 dia bicara, kasih itu pengikat kesempurnaan yang mempersatukan. Jadi sebenarnya inti dari persatuan menjadi satu itu adalah kasih. Kasih itu bisa terjadi pada waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita masuk menjadi satu dalam kemuliaan Kristus. Kehadiran Tuhan itu hanya bisa terjadi, saudara, pada waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan dan terus kita berada. Tuhan bisa hadir dalam setiap kehidupan kita kalau kita mengaplikasikan firman Tuhan
dalam kehidupan kita. Jadi saya bicara bahwa di mana ada kebenaran, jadi sebenarnya inti dari persatuan menjadi satu itu adalah kasih. Dan kasih itu bisa terjadi pada waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita masuk menjadi satu dalam kemuliaan Kristus. Kehadiran Tuhan itu hanya bisa terjadi, saudara, pada waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan dan terus kita berada. Tuhan bisa hadir dalam setiap kehidupan kita kalau kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saya bicara bahwa di mana ada kebenaran, maka di situ tumbuh damai sejahtera. Dalam teks asli kata kebenaran ditulis dengan kata syadaga, artinya di mana ada penerapan kebenaran. Dalam teks Indonesia cuma tulis kata di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Tapi dalam teks asli ditulis dengan kata syadaga, artinya melakukan kebenaran yang diaplikasikan. Di mana ada kebenaran yang diaplikasikan, maka di sana akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran yang diaplikasikan itu sama dengan Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka di dalam firman, sebab kebenaran adalah firman itu sendiri. Di mana ada kebenaran, maka di sana akan tumbuh damai sejahtera. Di mana kebenaran diaplikasikan, dilakukan, maka tumbuh damai sejahtera. Kenapa terjadi kericuan? Karena tidak melakukan kebenaran. Pada waktu kita iri, pada waktu kita dengki, pada waktu kita lihat orang susah, kita jadi senang. Ayat itu, dia senang melihat orang susah, dan dia susah lihat orang senang. Itu bahaya. Susah lihat orang sukses. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa menjadi satu? Dia senang lihat orang susah. Oh, dia susah lihat orang senang. Itu kan dalam hidup kita begitu. Kalau dia sukses, banyak orang jadi susah. Kenapa dia bisa sukses? Kenapa dia bisa berhasil? Itu kan orang mulai selidiki, mulai cari tahu, mulai cari-cari, mulai bully. Bagaimana bisa menjadi satu seperti itu? Kita harus mengaplikasikan kebenaran. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Artinya lakukan kebenaran dan terjadi penyucian. Baru bisa mengalir kasih itu. Kalau kasih sudah mengalir, maka kemuliaan Kristus akan memenuhi setiap kehidupan kita. Artinya ada kehadiran Tuhan dalam setiap jemaat, dalam setiap keluarga. Ada Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, maka semua pasti terselesaikan. Kalau Tuhan hadir, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau ada Tuhan di sana. Tetapi kalau Tuhan tidak hadir, saudara, maka sulit sekali kita mendapatkan kemenangan. Kita menjadi orang yang lemah, selalu kalah, karena tidak ada kehadiran Tuhan. Kemudian Tuhan tidak menyertai kehidupan kita. Jadi kalau lihat orang sukacita, ada damai sejahtera, maka dia banyak masalah. Saya menemukan seorang dia ada doi dan ada doi. Kita kan tahu kalau dia ada doi. Kita tahu dia ada doi, kan dia telah sukacita terus. Coba orang susah mencari tahu kalau orang ini ada doi. Karena ada doi dan ada doi dia sama. Dia ada masalah, tidak ada masalah, sama saja. Dia tetap tersenyum. Itu karena kehadiran Tuhan. Orang bisa tersenyum di tengah-tengah kesulitan cuma karena ada Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa tersenyum sedangkan masalahnya berganti dalam kehidupannya. Tapi dia masih bisa tersenyum. Dia masih bisa membantu orang. Kenapa? Ada kehadiran Tuhan. Kemuliaan Tuhan meliputi hidupnya. Cara pernah kita bisa diikuti dengan kemuliaan Tuhan? Cuma bergaul, mengenal Dia. Cuma bergaul, mengenal Dia. Mengenal Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita dikenal oleh Tuhan. Tidak ada cara lain kita agar supaya kemuliaan Tuhan menutupi kita selain kita bergaul dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia dikenal oleh Tuhan. Mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Tidak ada cara yang lain, saudara. Kasihi Tuhan, kenal Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan agar supaya
Kalau kita dikenal oleh Tuhan itu luar biasa. Banyak orang yang kenal Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal dia. Tuhan tidak mengenal. Mereka datang kepada Tuhan karena mereka sudah mengalami mujizat. Mereka sudah lihat sekian banyak orang bisa makan. 5.000 orang bisa makan. Datanglah mereka kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan bukan karena mengasihi Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak mengenal mereka. Aku tahu hati mereka. Kita berusaha supaya kita bukan cuma mengenal dia, tapi dia mengenal kita. Kita diperhatikan oleh Tuhan. Berapa yang lalu, 3 hari yang lalu, saya bangun, saya baca WA. Kemudian ada seorang putra ditanya, sama Tuhan ini. Tuhan, saya berdoa tadi pagi. Pagi-pagi saya bangun setelah berdoa. Kemudian dikatakan, saya dapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan katakan, berdoa untuk saya karena kesehatannya menurun, artinya kurang fit. Emang saya kurang fit, Pak? Saya katakan betul. Itu saja bagi saya sudah cukup, saudara, mendapatkan perhatian dari Tuhan. Berarti Tuhan kenal saya. Itu modal yang terbesar. Kita bisa melayani sini sana, kita bisa melakukan berbagai mujizat, tapi kalau kita tidak dikenal oleh Tuhan, nol sama itu, saudara. Sehingga kita tutup mata sebentar berharap Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Padahal dia sudah melakukan perkara-perkara yang menurut dia besar. Yang kita cari bukan seperti itu. Tapi yang kita cari dalam hidup inilah kita dikenal oleh Tuhan lewat kita berkomunikasi terus dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kemuliaan hanya bagi dia, tapi damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. Orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Itu sedang kata eudokia, artinya yang bisa memuaskan hati Tuhan. Itu kata berkenan. Yang kita bisa memberikan kepuasan kepada Tuhan, bukan kita yang dipuaskan, tapi Tuhan yang dipuaskan. Setiap kita datang dan menyembah kepada Tuhan, bukan kita yang harus dipuaskan, tapi Dia. Sebab Dia yang menjadi pusat penyembahan itu, pujian itu. Pada waktu kita datang melayani, bukan kita, tapi untuk Dia sebenarnya, untuk memuaskan hatinya. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kenapa ada korban? Untuk meredahkan amarahnya, memuaskan dia. Korban itu harus dipersembahkan. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita dikenal oleh Tuhan. Orang yang dikenal oleh Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari saya jemput kita pamit berdiri semua, dan saya menyerahkan mimbar ini kepada Ketua BDA 2 untuk bersyukur. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Dia memberikan anugerahnya bagi kita malam hari ini dengan kebenaran firman. Layaklah Dia dipuji dan disembah. Sebab Dia Tuhan yang turun ke dalam dunia ini, dan Dia temui kita dan beri kita kemuliaan. Sebab itu mari kita mengagungkan, meninggikan Dia. Haleluya. Musim akan terus berganti, tapi kasih Tuhan akan tetap abadi dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Haleluya. Selalu berganti kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati haleluya. Ku yakin Tuhan mewujudkan
Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu dan semuanya persembahkan bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih setianya, sebab anugerah yang luar biasa atas setiap kehidupan kita. Bersyukur malam hari ini apabila firman Allah yang luar biasa datang di tengah-tengah kehidupan kami, meneguhkan iman kami bahwa sesungguhnya Tuhan Engkau ada di antara Bapa dan kami, dan Engkau telah menyatakan, Engkau telah memberikan kemuliaan bagi kami. Sebab itu betapa kami bersyukur, betapa kami berbahagia, betapa kami bersuka cita karena Tuhan dahsyat dan luar biasa. Kasih Tuhan telah mempersatukan, kasih Tuhan telah mengikat kami dan mempersatukan. Sebab itu kami bersyukur. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Biar setiap kebenaran firman Tuhan termeterai dalam setiap kehidupan kami, dan kami aplikasikan, kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami melakukan kebenaran firman Allah, maka Tuhan memberkati kami, Tuhan memulihkan, menyembuhkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kembalikan urapan baru bagi hamba-Mu, kekuatan dan kesehatan yang prima. Dalam setiap pelayanan hamba-Mu diberkati. Sebagai ketua daerah GKM Sulawesi Utara, nikmati terus hamba-Mu dengan hikmat sorga, supaya Bapa di dalam sorga, dimanapun dia pergi dan berada, dalam tugas pelayanan melayani Engkau, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur, kami dilawati dengan kebenaran firman Allah. Kami bersyukur, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari yang diberkati di kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangan dulu. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Refli Lumeta, FTH MPDK. Tuhan Yesus memberkati, sudah memberikan kita firman yang luar biasa. Diberkati dengan urapan yang baru dari Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita berikan dengan penuh sukacita. Kita angkat satu pujian.
doa tutup, kita bersedia Bapak Pendeta Hizkia Tikono. Hadirat-Mu juga yang membuat kami mengerti pesan firman Tuhan hari ini, yang kami akan bawa pulang menjadi bekal bagi kami Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Memberkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menjadi saluran firman. Kami percaya Engkau akan terus pakai dengan anugerah Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi GKMI Sulawesi Utara Tuhan, membawa ke arah lebih baik bagi kemuliaan nama Kristus. Kami percaya kami semua sama-sama sudah diberkati oleh hadirat Tuhan, oleh firman Tuhan di tempat ini. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu sudah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya itu menjadi berkenan kepada-Mu Tuhan. Bahkan secara khusus bagi GKMI Jemaat Galilea Malendeng ini Tuhan, kami percaya Bapak Ibu Gembala Majelis, kami percaya juga setiap tua-tua sidang, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang Kau tempatkan di tempat ini Tuhan, mereka mengalami sukacita, mereka mengalami kemenangan, mereka mengalami terobosan Tuhan. Apa yang Kau buat di tengah-tengah jemaat ini itu baik adanya, dan kami percaya Kau akan terus melanjutkan kasih setia-Mu Tuhan bagi jemaat ini Tuhan. Apa yang Kau lakukan dari masa lalu sampai hari ini, oh kekuatan kasih karunia Tuhan itu terus berlaku. Bahkan seterusnya memasuki musim yang baru Tuhan, biar nama Tuhan semakin dimuliakan, jemaat-Mu bertumbuh ke arah Kristus, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bahkan kami semua yang sudah terundang Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang bisa bersama-sama bersukacita, kami percaya kami semua sama-sama mengalami berkat Tuhan hari ini. Terpujilah nama Bapa di surga. Oleh sebab itu dengan iman saat ini kami menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian hidup kita hari ini seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus sendiri yang menyebut saleh-salehnya di awan yang permai. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima berkat Tuhan. Haleluya. Maranatha. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan. Dan sambutan mewakili Majelis Daerah GKMI Sulu akan disampaikan oleh Ketua Daerah, kami sebut dengan kasih, Bapak Pendeta Revi Lumenta MTH MPDK. Kepada Bapak kami silakan.
Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sidang GGMI Jemaat Gereja Meledeng bersama dengan Ibu Gembala dan semua dan seluruh sidang jemaat. Yang saya hormati Ketua Majelis Daerah GGMI Nusantara kita Sikere sekaligus Ketua Wilayah 2. Jadi Pendeta Maksi dekat dengan 2. Cuma tak tahu dia mau pilih 1 atau 3. Amin. Dia dekat dengan 2. Ketua 2 wilayah, Ketua 2 Majelis Daerah. Amin. Dekat dengan 2. Nah, seluruh hamba Tuhan pengurus wilayah GGMI wilayah Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pesan Natal bahwa sama seperti ini yang selalu saya sampaikan bahwa pohon Natal. Nah, pohon Natal ini kan abad ke-16 mulai digunakan oleh gereja dan itu diambil dari pohon cemara, pohon den. Nah, kenapa? Pohon ini bisa bertahan di segala musim. Jadi kalau dia musim dingin, dia tetap hijau di daun. Musim panas, dia tetap hijau di daun. Dan 4 musim di Eropa, Amerika, mereka pakai ini karena setiap musim, entah musim apa aja, dia tetap hijau. Mazmur 92 bicara bahwa orang yang tertanam di rumah Tuhan, dia akan bertumbuh di pelataran Allah kita. Dan ayat yang terakhir dia akan tetap hijau, hidupnya tetap diberkati. Sama seperti pohon ini dipakai sebagai lambang di dalam gereja. Semua ibadah Natal sebelumnya pakai pohon ben, pohon cemara, karena dia bertahan dalam segala musim. Sama mirip dengan tema GGMI, dalam segala musim kita tetap menjadi satu dalam kemuliaan Yesus. Segala musim apa saja, musim kering, musim paceklik, musim kita tidak tahu musim apa yang akan terjadi di depan. Belum ada musim pandemi, tapi kita tetap beribadah, tetap sehat, tetap kuat, lewati segala musim, segala kesusahan, kita tetap puji Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya banyak selamat bagi kita sekalian. Dan sebagai atas nama Majelis Daerah GGMI Nusantara, saya menyampaikan selamat Natal untuk tanggal 25 Desember tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Shalom. Terima kasih kepada Bapak untuk sambutan Natal dan acara selanjutnya yaitu ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Natal GGMI Meledeng yaitu Bapak Kristianto Alberta. Tuhan, shalom, shalom. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ketua Daerah GGMI Saudara Bapak Pendeta Republik Pak MPH Amerika bersama Ibu. Yang saya hormati Ketua Pengurus Pusat Pembangunan GGMI Pak Pendeta Hizkiat Kualu. Yang saya hormati Ketua Daerah dan Kalau punya dah. Dan seluruh hamba Tuhan yang hadir pada malam ini, kami berterima kasih juga berkasih tempat dan terima kasih serta seluruh panitia yang sudah bekerja sama sehingga boleh terwujudnya acara ini boleh kita kembali. Juga jemaat Tuhan dan para undangan semua yang sudah berkesempatan hadir pada malam ini serta beberapa imamat, terlebih yang paling utama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh tuntunan dan anugerah Tuhan, pemeliharaan dan serta hikmat yang sudah Tuhan berikan sehingga ibadah perayaan Natal di gereja ini boleh berjalan dan selesai dengan baik. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan.
terima kasih juga kepada bagian tim media yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih dan memberkati. Dan saya mewakili panitia dan seluruh jemaat yang ada di sini mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua yang ada di sini, yang sudah bersama-sama beribadah bersama kita. Tak lain kita merayakan ibadah pada Natal Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom. Kita sampai kepada acara yang terakhir, yaitu Ramah Tamah. Namun sebelum itu kita akan berdoa, dan mohon doa Ramah Tamah akan dipimpin oleh Bapak Gembala GKI Doroti Singkil. Kami sebut dengan kasih Bapak Pendeta Nixon kami. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, sebelum kita menikmati jamuan sudah disediakan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau baik, mengasihi dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh menyelesaikan acara perayaan Natal GKMI Galilea Melayani di tempat ini. Itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk semuanya boleh berjalan baik. Dan saat ini Bapa, sebelum kami pulang, kami disuguhkan dengan makanan minuman. Sebelum kami makan minum, Tuhan kuduskan dengan sabda-Mu, ada kekuatan baru. Kami perlu kami pakai dalam tugas kegiatan kami masing-masing, terlebih khusus dalam pelayanan Kau berikan percayakan kepada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati keluarga besar Gembala sidang jemaat GKMI Galilea di tempat ini Tuhan, berlipat-lipat kali ganda Tuhan, kembalikan lewat pekerjaan bersama terpujian terlebih khusus kekuatan kesehatan selalu Tuhan anugerahkan. Terpuji nama-Mu, kami Tuhan akan menikmati berkat-Mu sambil kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kita makan, ada pembagian bingkisan Natal untuk hamba-hamba Tuhan, Gembala, dan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji nama Tuhan, ada sedikit bingkisan dari Gembala Sidang GKMI Galilea Melayani untuk Gembala Sidang, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain. Dan pertama-tama kami akan memberikan bingkisan ini kepada pengkhotbah kita malam ini, Bapak Pendeta Dr. Reverend Mentah MDH RPDK. Kami persilakan. Jangan dilihat dari nilainya, tetapi kita lihat ada kasih di dalamnya. Sederhana sekali. Foto dulu. Yang kedua, kami panggil Ketua Wilayah GKMI. Ketua Wilayah GKMI Wilayah 2, Manado. Bapak Pendeta Dr. Maxikere MTH MPDK. Pelan-pelan mau foto dulu. Kira merah itu biru. Ini kan biru. Kemudian ketiga, Gembala Doroti Singkil, Pendeta Nixon Kania MTH. Kemudian keempat, Gembala Niel Makere,
Pendeta Muda Ibu Susanti Patras. Kami persilakan. Sama biru semua. Perlawanan kapan itu? Perlawanan. Kemudian Gembala DKMI di Liga Mantap, Pendeta Stan Smual STH. Kemudian Gembala DKMI Immanuel Tingkulu, Pendeta Rudi Tompuno MTH. Tidak salah baca ini. Rudi Tompuno kan? Kemudian Gembala DKMI Bahtera Pemuji Penyembah Pendeta Seth Harmisa. Pendeta yang ada di Galilea Melendeng, Pendeta Jenisu. Kemudian Pendeta Esther Manikorban. Kemudian Pendeta Histia Tigo Alon MTH, Gembala Sidang Bethlehem Teli. Mungkin masih ada pendeta-pendeta yang lain. Kalau masih ada, pendeta yang tidak ada. Tadi Gembala sudah kan? Lukisan dia kecil dan mungkin tidak bernilai, tapi kami percaya ada kasih dan sukacita di dalamnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada pendapat saya. Kita akan masuk ke ramah tamah dan mohon jemaat Tuhan untuk mewakili melayani para tamu yang ada. Selamat menikmati ramah tamah yang ada.